sifat tersebut tetap ada pada Allah Ta'ala, sehingga tidak mungkin kudrat Allah ada ujungnya atau pada akhirnya. Bidzatihi ta'ala, ketetapan tersebut pada zat Allah Ta'ala. Yujadu biha, yang mana sifat tersebut fungsinya ialah yujadu biha, diciptakan, wa yu'damu, dan dihilangkan. Artinya makhluk diadakan dan dihilangkan oleh Allah itu sesuai dengan kudrat Allah, kekuasaan Allah Ta'ala. Wadidduha, sedangkan perlawanan daripada sifat kudrat itu adalah al-ajzu, yakni lemah. Wadalilu ala zalika, adapun dalil yang menetapkan sifat kudrat bagi Allah itu ialah annahu lau kana ajizan, sesungguhnya apabila Allah Ta'ala ajizan itu bersifat lemah, lam yujad syai'un min hadhil makhluqati, maka tidak ada satu makhluk yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifat kudrat di sini yang memiliki makna Allah berkuasa. Artinya Allah, kuasanya Allah itu qadimatun, di mana terdahulu tidak ada yang mendahuluinya dan tidak dimulai dengan tidak berkuasa. Berbeda dengan sifat makhluk itu berkuasanya dimulai dengan tidak berkuasa terlebih dahulu. Adapun yang berkuasa, ada faktor penunjang yang menyebabkan dia bisa berkuasa, itu makhluk. Dan sifat tersebut, kudrat itu ketetapannya abadi ada pada Allah Ta'ala, sehingga sifat tersebut di mana sebelum makhluk diciptakan dan kemudian makhluk diciptakan, setelahnya itu makhluk ditiadakan dan makhluk tersebut diadakan kembali, kemudian keberadaan makhluk tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga akan tetap pada keberadaannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memiliki sifat kudrat. Artinya berkuasa Allah sampai kapanpun, selama-lamanya. Sedangkan sifat kudrat tersebut memiliki beberapa ta'alluq atau hubungan sifat kudrat bagi Allah. Kemarin disampaikan bahwasannya ada beberapa ta'alluq atau hubungan, yakni ta'alluq ifadah. Ta'alluq ifadah ini adalah fungsi atau guna. Fungsi sifat kudrat itu untuk mengijadkan atau untuk mengadakan, mewujudkan makhluk yang diciptakan dan mengidamkan atau meniadakan makhluk setelah diciptakan. Itu sifat fungsi daripada sifat kudrat. Artinya supaya kita mengetahui bahwasannya Allah berkuasa untuk menciptakan makhluk dan berkuasa pula untuk meniadakan makhluk. Dan begitu pun Allah pun berkuasa pula untuk mengembalikan makhluk yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ta'alluq atau hubungan yang kedua adalah ta'alluq takdiyah, sasaran, tujuannya kepada siapa? Kepada mungkinul wujud, artinya kepada setiap yang mungkin adanya, tidak kepada yang tidak mungkin wujudnya. Nah, itu sasaran daripada sifat kudrat Allah. Kemudian yang ketiga adalah ta'alluq maratib, artinya hubungan sifat kudrat Allah secara bertahap, bertingkat, di mana terdapat 8 bagian. Yang pertama ta'alluq maratib sulhi qadim. Sulhi qadim itu adalah Allah berkuasa atau kudrat Allah pada waktu belum menciptakan makhluk. Jadi ketika Allah sebelum menciptakan makhluk, Allah sudah berkuasa dalam. Maka disebutkan bahwa sifatun qadimatun, sifat kudrat ini adalah sifat yang terdahulu.
Artinya sebelum makhluk ada, Allah sudah berkuasa. Kemudian yang kedua, ta'aluk ngerotib yang kedua adalah ta'aluk pada qabdatul awal. Qabdah awal ini ialah Allah berkuasa setelah menciptakan makhluk, namun sebelum diciptakan makhluk yang lainnya. Contoh, Allah menciptakan Lauh Mahfuz dan Qalam, di mana setelah Lauh Mahfuz diciptakan, di mana Lauh Mahfuz diciptakan dan Qalam diciptakan, makhluk yang lain belum diciptakan. Seperti halnya manusia belum ada, seperti halnya surga neraka belum ada, seperti halnya malaikat belum ada, seperti halnya apapun selain daripada Qalam dan Lauh Mahfuz itu belum diciptakan. Allah berkuasa ketika Allah menciptakan Qalam dan Lauh Mahfuz. Setelah itu menyambung pada tanjiji hadis awal, ya. Yang ketiga tanjiji hadis awal ini ialah Allah memerintahkan kepada Qalam untuk menuliskan apa dan siapa yang akan diciptakan oleh Allah. Dari mulai manusia pertama hingga manusia terakhir, dari mulai malaikat pertama hingga malaikat terakhir, dari mulai hayawan pertama hingga hayawan terakhir, dari mulai tumbuh-tumbuhan pertama hingga tumbuhan terakhir, dari apapun yang akan diciptakan oleh Allah, seluruhnya pada waktu itu Allah memerintahkan kepada Qalam untuk menuliskan. Maka Qalam menulis di Lauh Mahfuz apapun yang akan diciptakan atau siapapun yang akan diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian menyambung pada tanjiji hadis awal, yakni kudrat tersebut pada tanjiji hadis awal ini adalah kudrat Allah, kekuasaan Allah untuk menciptakan atau untuk mewujudkan sesuatu yang telah tercatat di Lauh Mahfuz. Dicatat oleh Qalam di Lauh Mahfuz, namun belum diciptakan. Belum ada wujudnya, hanya baru catatan saja. Kalau dari kita mah, kalau kita mau bikin suatu bangunan, baru gambaran saja. Nah itu baru gambaran saja, itu dicatat oleh Qalam. Hakikatnya oleh Allah dicatat, namun memerintahkan kepada Qalam akan mencatat apapun dan siapapun yang akan diciptakan oleh Allah Ta'ala. Itu pada kudrat qabdah awal. Kemudian kudrat yang ketiga tanjiji hadis awal adalah mewujudkan setelah dicatat oleh Qalam seluruh makhluk yang akan diciptakan, seluruh apapun yang akan diciptakan oleh Allah dicatat oleh Qalam, maka Allah mengijadkan mewujudkan. Jarak antara catatan Qalam tersebut dengan wujudnya makhluk itu adalah jaraknya dulu disampaikan antara kaf dan nun dalam lafaz kun, sehingga ketika sudah Allah berkata kun fayakunu, maka wujudlah apa yang akan diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, ta'aluk yang keempat adalah ta'aluk kudrat pada qabdah tsani, yakni Allah berkuasa. Jadi Allah berkuasa untuk menggenggam sesuatu dalam keberadaannya setelah diproses oleh tanjiji hadis awal tadi. Seperti halnya bagaimana? Seperti halnya manusia dicatat oleh Qalam atas perintah Allah, si A dicatat, kemudian oleh Allah diwujudkan si A tersebut di muka bumi. Setelah itu bagaimana? Setelah itu Allah menggenggam daripada perwujudan manusia itu sendiri, di mana Allah memberikan rezekinya pada makhluk tersebut, dan Allah dengan gitu, tidak membiarkan begitu saja, diurus oleh Allah. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu pada yang kelima, ta'aluk yang kelima adalah ta'aluk tanjiji hadis tsani, di mana ta'aluk tanjiji hadis tsani ini adalah hubungannya adalah kudrat Allah untuk meniadakan makhluk yang telah diciptakan. Nah, pada tanjiji hadis tsani ini adalah termaktub dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap
yang bernafas atau setiap jiwa dha'iqatul maut akan merasakan kematian. Nah ini Allah tetap berkuasa meskipun makhluk sudah tiada, kekuasaan Allah tidak pernah pudar dan ketiadaannya makhluk tersebut masih tetap dalam kekuasaannya Allah. Seperti halnya manusia mati, kematiannya manusia itu masih tetap dalam kekuasaannya Allah. Seperti halnya jasadnya oleh Allah dikuasakan kepada siapa? Kepada cacing tanah. Jiwanya itu dikuasakan oleh Allah kepada siapa? Kepada zatnya Allah sendiri. Kemudian apa lagi? Kemudian amalnya yang telah ia perbuat semasa hidup di dunia, ia dikuasakan kepada siapa? Kepada dirinya sendiri, kepada manusia sendiri. Maka jelas dalam hadis disebutkan an-nasu salah satu, manusia itu terbagi ke dalam 3 bagian. Sulsul lidun wa sulsul lillah wa sulsul linafsi. Sepertiga itu bagian untuk cacing tanah, wa sulsul lillah, dan sepertiga lagi untuk Allah Ta'ala, wa sulsul linafsihi, dan sepertiga lagi untuk dirinya sendiri. Fa'ammalati lidun, adapun sepertiga bagi cacing tanah itu ialah fajasaduhu, jasadnya. Wa amalati lillah ar-ruhu, adapun bagi Allah sepertiganya adalah ruhnya. Wa amalati li nafsihi fa amaluhu, adapun bagi dirinya adalah amal-amal. Nah ini adalah kudrat Allah setelah pada tanjizi hadisani, di mana manusia sudah dicabut nyawanya, itu ada dalam genggaman Allah, dalam kekuasaan Allah, kemudian dia dimasukkan ke alam barzakh, maka Allah tetap berkuasa dan menguasai makhluk tersebut. Sehingga tadi disampaikan dalam hadis tersebut, sepertiga bagi dirinya, sepertiga bagi Allah, sepertiga lagi bagi makhluk yang lain, yakni bagi cacing tanah. Ini terjadi pada ta'alluq qabdah salis, artinya Allah berkuasa di alam barzakh. Dan kekuasaan Allah tersebut di mana didatangkannya 2 malaikat yang akan menanyai ahli kubur di dalam alam barzakh itu sendiri. Bukan berarti Allah tidak bisa bertanya sendiri pada makhluk itu. Kemudian Allah menciptakan malaikat, berarti Allah butuh. Bukan, artinya Allah sedang menunjukkan syariat terhadap makhluknya. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Allah malaikat seperti tidak ada. Allah bertanya sendiri, mampu bagi Allah. Cuma mengapa Allah menciptakan ketika ruh manusia masuk ke dalam rahim, ke dalam tubuh manusia, dalam rahim ibunya, diperintahkan kepada siapa? Malaikat. Kemudian setelah mati diperintahkan untuk bertanya, itu adalah malaikat, bukan Allah sendiri. Artinya bukan Allah tidak mampu, namun di sini Allah sedang menunjukkan tentang kekuasaannya dan menunjukkan tentang pelajaran bagaimana bersyariat. Kemudian yang ketujuh, ta'alluq kudrat dengan tanjizi hadisan, yakni ta'alluq tersebut, hubungan tersebut adalah Allah berkuasa untuk membangkitkan makhluk yang telah mati, yakni pada yaumul ba'ats, nanti hari kiamat, sebagaimana dalam firman Allah, wa annallaha yab'atsu man fil qubur, dan sesungguhnya Allah Ta'ala yang masuk akan membangkitkan. Yang di sini adalah ya mudhari', yakni yang masuk ini adalah fi'il mudhari', artinya akan ataupun sedang. Maka di sini lebih tepatnya adalah wa annallaha, dan sesungguhnya Allah yang masuk akan membangkitkan man, seluruh manusia, fil kubur, dalam kuburnya. Kapan? Pada yaumul ba'ats, setelah kiamat menjelang. Nah di sini, pada hakikatnya manusia itu diciptakan dalam bentuk hanya setitik tulang ekor, di mana tulang ekor tersebut direndam oleh Allah pada cairan yang berwarna putih dan disimpan oleh Allah di dalam sulbi setiap laki-laki, di mana sulbi tersebut terlindungi dalam tulang punggung itu sulbi.
kemudian dikeluarkan, dititipkan oleh manusia tersebut ke dalam rahim calon ibunya. Nah di sini maka selama 40 hari pertama maka berubah wujud, dan selama 40 hari kedua maka bermuncullah dari satu titik tulang ekor tersebut calon menjadi tangannya, kemudian unsur kakinya, unsur apapun yang akan menjadi wujud manusia dalam jasadnya. Namun pada yaumul ba'ats, setelah manusia diciptakan kemudian dimatikan kemudian dibangkitkan kembali, pada yaumul ba'ats maka wujud manusia itu sendiri berubah. Walaupun ruhaninya tetap ruhani manusia, ruhnya ruh manusia, namun wujud daripada baik wujud tubuhnya maupun wajahnya itu akan berubah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang mana Sayyidina Mu'adz bin Jabal pernah berkata tentang firman Allah, yauma yunfakhu fis-sur fatakuna afwaja. Ditanya oleh Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, apa makna daripada yauma yunfakhu fis-sur fatakuna afwaja? Rasulullah seketika itu menangis, dan kemudian Rasulullah menjawab, wahai Mu'adz, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang sangat besar, di mana suatu saat nanti pada hari kiamat nanti umatku, kata Rasulullah, akan dibangkitkan oleh Allah dalam kuburnya dengan kurang lebih sekitar apa ini? Isna asyara sinfan, dengan 12 jenis atau 12 rupa. Yang pertama, tuhsyaruna min kuburihim laisa lahum yadan wala rijlan, di mana manusia dicipta dibangkitkan oleh Allah dalam kuburnya, ia tidak memiliki kedua tangan dan tidak memiliki kedua kaki. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Haula'il ladzina yu'duna jiran, mereka ialah orang-orang yang semasa hidupnya suka menyakiti hati-hati daripada tetangganya, terlebih memfitnah dan lain sebagainya terhadap tetangganya. Maka suatu saat nanti kelak akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan tidak memiliki tangan dan tidak memiliki kaki, walaupun semasa hidup dalam dunia memiliki tangan dan kaki. Kemudian gambaran yang kedua, yusyaruna min kuburihim ala suratil fanazir, yang kedua akan dibangkitkan oleh Allah dengan berwujud seperti babi. Alhamdulillah. Haula'il ladzina yatahawwanuna bis-shalah, mereka ialah orang-orang yang senantiasa meninggalkan sholat di malam. Meskipun semasa hidupnya ia dalam keadaan rupawan, cantik, elok, rupawan, tapi ia meninggalkan sholat, maka tidak ada maknanya, tidak ada artinya di hadapan Allah. Kelak akan dibangkitkan oleh Allah dengan wujud yang berbeda, walaupun ruhaninya masih ruhani manusia. Ini Allah berkuasa pada yaumul ba'ats. Kemudian yang terakhir adalah ta'alluq kubroh dengan qabdah Rabbi. Qabdah yang keempat apa? Allah menggenggam, di mana kekuasaan Allah ini adalah setelah makhluk dibangkitkan, namun Allah akan mengabadikan makhluk setelah ba'ats tersebut, di mana tidak akan ada yang mati lagi makhluk tersebut. Hayawan seluruhnya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang telah mati dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dilihat kemana hayawan nanti, seluruh hayawan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah keterangan, ia akan digiring oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Setelah merasakan nikmatnya surganya Allah, maka hayawan tersebut akan dirubah wujud menjadi tanahnya surga Allah Ta'ala. Jadi lebih muliakan hewan daripada orangnya. Itu hewan akan merasakan surga, meskipun ia akan menjadi tanah surga. Nah, di sini kekuasaan Allah tersebut, di mana disebut juga dengan alam akhirat, di mana di alam akhirat tersebut manusia akan melewati beberapa fase. Fase pertama adalah yaumul mahsyar, di mana manusia dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan rupa yang berbeda, sehingga dalam keadaan tersebut dalam sebuah hadis disebutkan matahari jaraknya akan lebih dekat dengan manusia, sehingga akan ada banyak manusia yang tenggelam dan keringatnya sendiri.
dan akan ada pula yang manusia merasa kenikmatan dari Allah Ta'ala sesuai dengan perbuatannya sesuai dunia. Kemudian yang kedua, telaga Kautsar, di mana telaga Kautsar tersebut manusia dikirim bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk meminum air daripada telaga Kautsar tersebut setelah Yaumul Mahsyar, pada hari di mana tidak ada satupun tempat untuk bernaung berlindung di Yaumul Mahsyar. Kemudian bagi orang yang dikehendaki oleh Allah akan dikirim untuk meminum telaga air daripada telaga Kautsar, telaganya Rasulullah SAW, di mana telaga tersebut dijadikan tempat syafaat bagi Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya ada fase mauqif. Fase mauqif itu manusia itu didiamkan. Setelah itu, setelah diistirahatkan mauqif itu, setelah diistirahatkan maka terjadilah dihisab. Fase yang selanjutnya adalah dihisab seluruh amal perbuatan manusia. Setelah dihisab dan jelas hisabannya dengan seadil-adilnya Allah menghisab dan ditimbang amalan tersebut, maka di situ kekuasaan Allah akan menyampaikan kekuasaan kepada Rasulullah SAW untuk memberikan syafaatul ummah, pertolongan yang sangat agung yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bagi umat yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita sekalian pada hari kiamat nanti mendapatkan syafaatul ummah dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian fase yang selanjutnya adalah setelah disisab dan mendapatkan syafaatul ummah, di mana ada yang dapat ataupun ada yang tidak. Fase yang selanjutnya adalah Shiratal Mustaqim, di mana Shiratal Mustaqim ini dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa sebuah jembatan yang membentang melintasi neraka Allah menuju surga Allah Ta'ala. Dan fase yang selanjutnya adalah surga dan neraka, di mana fase yang terakhir pada kekuasaan Allah adalah Allah berkuasa bagi seluruh makhluknya yang dikehendaki oleh Allah agar bisa melihat Allah dengan matanya sendiri. Nah, siapa di antaranya? Di antaranya adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Salah satunya adalah orang-orang yang senantiasa berpuasa selama masa hidup di alam dunia. Maka bagi orang yang berpuasa, farhatani, akan ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah indal iftari, ketika ia berbuka, dan kebahagiaan yang kedua adalah ketika suatu saat nanti akan melihat Allah Ta'ala dengan mata kepala sendiri. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Kekurangannya adalah hak mutlak, keburukan daripada saya pribadi. Adapun lebihnya adalah hak mutlak dari Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala artinya ialah sifat tersebut tetap ada pada Allah Ta'ala, sehingga tidak mungkin kudrat Allah pada ujungnya atau pada akhirnya. Bidzatihi Ta'ala, ketetapan tersebut pada zat Allah Ta'ala. Yujadu biha, yang mana sifat tersebut fungsinya ialah yujadu biha, diciptakan, wa yu'damu, dan dihilangkan. Artinya makhluk diadakan dan dihilangkan oleh Allah itu sesuai dengan kudrat Allah, kekuasaan Allah Ta'ala. Wa diduha, sedangkan perlawanan daripada sifat kudrat itu adalah al-ajzu, yakni lemah. Wa dalilu ala zalika, adapun dalil yang menetapkan sifat kudrat bagi Allah itu ialah annahu laukan ajizan, sesungguhnya apabila Allah Ta'ala ajizan itu bersifat lemah, lam yujad syai'un min hadhil makhluqati, maka tidak ada satu makhluk yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifat kudrat di sini yang memiliki makna Allah berkuasa. Artinya Allah, kuasanya Allah itu qadimatun, di mana terdahulu tidak ada yang mendahuluinya dan tidak dimulai dengan tidak berkuasa.
Berbeda dengan sifat makhluk itu berpuasanya dimulai dengan tidak berpuasa terlebih dahulu. Adapun dia berpuasa, ada faktor penunjang yang menyebabkan dia bisa berpuasa. Itu makhluk. Dan sifat tersebut, kudrat itu ketetapannya abadi ada pada Allah Ta'ala, sehingga sifat tersebut di mana sebelum makhluk diciptakan dan kemudian makhluk diciptakan, setelahnya itu makhluk ditiadakan dan makhluk tersebut diadakan kembali, kemudian keberadaan makhluk tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga akan tetap pada keberadaannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memiliki sifat kudrat. Artinya berkuasa Allah sampai kapanpun, selama-lamanya. Sedangkan sifat kudrat tersebut memiliki beberapa ta'alluq atau hubungan. Hubungan sifat kudrat bagi Allah kemarin disampaikan bahwasannya ada beberapa ta'alluq atau hubungan, yakni ta'alluq ifadah. Ta'alluq ifadah ini adalah fungsi atau guna. Fungsi sifat kudrat itu untuk mengijadkan atau untuk mengadakan, mewujudkan makhluk yang diciptakan dan mengidamkan atau meniadakan makhluk setelah diciptakan. Itu sifat fungsi daripada sifat kudrat. Artinya supaya kita mengetahui bahwasannya Allah berkuasa untuk menciptakan makhluk dan berkuasa pula untuk meniadakan makhluk. Dan begitu pun Allah pun berkuasa pula untuk mengembalikan makhluk yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ta'alluq atau hubungan yang kedua adalah ta'alluq takdiyah, sasaran, tujuan. Tujuannya kepada siapa? Kepada mungkinul wujud, artinya kepada setiap yang mungkin adanya, tidak kepada yang tidak mungkin wujudnya. Nah, itu sasaran daripada sifat kudrat Allah. Kemudian yang ketiga adalah ta'alluq maratib, artinya hubungan sifat kudrat Allah secara bertahap, bertingkat, di mana terdapat 8 bagian. Yang pertama ta'alluq maratib sulhul qadim. Sulhul qadim itu adalah Allah berkuasa atau kudrat Allah pada waktu belum menciptakan makhluk. Jadi ketika Allah sebelum menciptakan makhluk, Allah sudah berkuasa dalam. Maka disebutkan bahwa sifatun qadimatun, sifat kudrat ini adalah sifat yang terdahulu. Artinya sebelum makhluk ada, Allah sudah berkuasa. Kemudian yang kedua, ta'alluq maratib yang kedua adalah ta'alluq pada qabdatul awal. Qabdah awal ini ialah Allah berkuasa setelah menciptakan makhluk, namun sebelum diciptakan makhluk yang lainnya. Contoh, Allah menciptakan Lauh Mahfuz dan Qalam, di mana sebelum setelah Lauh Mahfuz diciptakan, di mana Lauh Mahfuz diciptakan dan Qalam diciptakan, makhluk yang lain belum diciptakan. Seperti halnya manusia belum ada, seperti halnya surga neraka belum ada, seperti halnya malaikat belum ada, seperti halnya apapun selain daripada Qalam dan Lauh Mahfuz itu belum diciptakan. Allah berkuasa ketika Allah menciptakan Qalam dan Lauh Mahfuz. Setelah itu menyambung pada tanjiji hadis awal, ya. Dan ketiga tanjiji hadis awal ini ialah Allah memerintahkan kepada Qalam untuk menuliskan apa dan siapa yang akan diciptakan oleh Allah, dari mulai manusia pertama hingga manusia terakhir, dari mulai malaikat pertama hingga malaikat terakhir, dari mulai hayawan pertama hingga hayawan terakhir, dari mulai tumbuh-tumbuhan pertama hingga tumbuhan terakhir, dari apapun yang akan diciptakan oleh Allah, seluruhnya pada waktu itu Allah memerintahkan kepada Qalam untuk menuliskan. Maka
kolam menulis di lauh mahfuz apapun yang akan diciptakan atau siapapun yang akan diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian menyambung pada tanjiji hadis awal, yakni kudrat tersebut pada tanjiji hadis awal ini adalah kudrat Allah, kekuasaan Allah untuk menciptakan atau untuk mewujudkan sesuatu yang telah tercatat di lauh mahfuz. Dicatat oleh kolam di lauh mahfuz, namun belum diciptakan, belum ada wujudnya, hanya baru catatan saja. Kalau dari kita mah, kalau kita mau bikin suatu bangunan, baru gambaran saja. Nah itu baru gambaran saja, itu dicatat oleh kolam. Hakikatnya oleh Allah dicatat, namun memerintahkan kepada kolam agar mencatat apapun dan siapapun yang akan diciptakan oleh Allah Ta'ala. Itu pada kudrat qabdah Allah. Kemudian kudrat yang ketiga tanjiji hadis awal adalah mewujudkan setelah dicatat oleh kolam seluruh makhluk yang akan diciptakan, seluruh apapun yang akan diciptakan oleh Allah dicatat oleh kolam, maka Allah mengijazkan atau mewujudkan jarak antara catatan kolam tersebut dengan wujudnya makhluk itu adalah jaraknya dulu disampaikan antara kaf dan nun dalam lafaz kun, sehingga ketika sudah Allah berkata kun fayakunu, maka wujudlah apa yang akan diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, ta'alluq yang keempat adalah ta'alluq kudrat pada qabdah tsani, yakni Allah berkuasa. Jadi Allah berkuasa untuk menggenggam sesuatu dalam keberadaannya setelah diproses oleh tanjiji hadis awal tadi. Seperti halnya bagaimana? Seperti halnya manusia dicatat oleh kolam atas perintah Allah, si A dicatat, kemudian oleh Allah diwujudkan si A tersebut di muka bumi. Setelah itu bagaimana? Setelah itu Allah menggenggam daripada perwujudan manusia itu sendiri, di mana Allah memberikan rezekinya pada makhluk tersebut, dan Allah mendengar gitu, tidak membiarkan begitu saja, diurus oleh Allah. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu pada yang kelima, ta'alluq yang kelima adalah ta'alluq tanjiji hadis tsani, di mana ta'alluq tanjiji hadis tsani ini adalah hubungannya adalah kudrat Allah untuk meniadakan makhluk yang telah diciptakan. Nah, pada tanjiji hadis tsani ini adalah termaktub dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas atau setiap jiwa dha'iqatul maut akan merasakan kematian. Nah ini Allah tetap berkuasa meskipun makhluk sudah tiada, kekuasaan Allah tidak pernah pudar, dan ketiadaannya makhluk tersebut masih tetap dalam kekuasaannya Allah. Seperti halnya manusia mati, kematiannya manusia itu masih tetap dalam kekuasaannya Allah. Seperti halnya jasadnya oleh Allah dikuasakan kepada siapa? Kepada cacing tanah. Jiwanya itu dikuasakan oleh Allah kepada siapa? Kepada zatnya Allah sendiri. Kemudian apa lagi? Kemudian amalnya yang telah ia perbuat semasa hidup-hidupnya, ia dikuasakan kepada siapa? Kepada dirinya sendiri, kepada manusia sendiri. Maka jelas dalam hadis disebutkan an-nasu salasatun, manusia itu terbagi ke dalam 3 bagian. Sulsul lidun wa sulsul lillah wa sulsul linnafsi. Sepertiga itu bagian untuk cacing tanah, wa sulsul lillah, dan sepertiga lagi untuk Allah Ta'ala, wa sulsul linnafsihi, dan sepertiga lagi untuk diri sendiri. Fa'ammalati lidun, adapun sepertiga bagi cacing tanah itu ialah fajasaduhu, jasadnya. Wa amalati lillah ar-ruhu, adapun bagi Allah sepertiganya adalah ruhnya. Wa amalati linafsihi fa amaluhu, adapun bagi dirinya adalah amal-amal. Nah ini adalah kudrat Allah setelah pada tanjiji hadis tsani, di mana manusia sudah dicabut nyawanya, itu ada dalam genggaman Allah, dalam kekuasaan Allah.
kemudian dia dimasukkan ke alam barzakh, maka Allah tetap berkuasa dan menguasai makhluk tersebut. Sehingga tadi disampaikan dalam hadis tersebut, sepertiga bagi dirinya, sepertiga bagi Allah, sepertiga lagi bagi makhluk yang lain, yakni bagi cacing tanah. Ini terjadi pada ta'aluk qabdah salis, artinya Allah berkuasa di alam barzakh. Dan kekuasaan Allah tersebut di mana didatangkannya dua malaikat yang akan menanyai ahli kubur di dalam alam barzakh itu sendiri. Bukan berarti Allah tidak bisa bertanya sendiri pada makhluk itu. Kemudian Allah menciptakan malaikat, berarti Allah butuh. Nah, bukan, artinya Allah sedang menunjukkan syariat terhadap makhluknya. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Allah malaikat seperti tidak ada. Allah bertanya sendiri, mampu bagi Allah. Cuma mengapa Allah menciptakan ketika ruh manusia masuk ke dalam rahim, ke dalam tubuh manusia dalam rahim ibunya, diperintahkan kepada siapa? Malaikat. Kemudian setelah mati diperintahkan untuk bertanya itu adalah malaikat, bukan Allah sendiri. Artinya bukan Allah tidak mampu, namun di sini Allah sedang menunjukkan tentang kekuasaannya dan menunjukkan tentang pelajaran bagaimana bersyariat. Kemudian yang ketujuh, yang ketujuh, ta'aluk kudrat dengan tanjiji hadisan, yakni ta'aluk tersebut, hubungan tersebut adalah Allah berkuasa untuk membangkitkan makhluk yang telah mati, yakni pada yaumul ba'ats, nanti hari kiamat, sebagaimana dalam firman Allah, wa anallaha yab'atsu man fil qubur, dan sesungguhnya Allah Ta'ala yang maksud akan membangkitkan. Yang di sini adalah ya mudhari', yakni yang masuk ini adalah fi'il mudhari', artinya akan ataupun sedang. Maka di sini lebih tepatnya adalah wa anallaha, dan sesungguhnya Allah yang maksud akan membangkitkan man, seluruh manusia, fil kubur, dalam kuburnya. Kapan? Pada yaumul ba'ats, setelah kiamat menjelang. Nah, di sini, pada hakikatnya manusia itu diciptakan dalam bentuk hanya setitik tulang ekor, di mana tulang ekor tersebut direndam oleh Allah pada cairan yang berwarna putih dan disimpan oleh Allah di dalam sulbi setiap laki-laki, di mana sulbi tersebut terlindungi dalam tulang punggung itu sulbi. Kemudian dikeluarkan, dititipkan oleh manusia tersebut ke dalam rahim calon ibunya. Nah, di sini maka selama 40 hari pertama maka berubah wujud, dan selama 40 hari kedua maka bermuncullah dari satu titik tulang ekor tersebut calon menjadi tangannya, kemudian unsur kakinya, unsur apapun yang akan menjadi wujud manusia dalam jasadnya. Namun pada yaumul ba'ats, setelah manusia diciptakan, kemudian dimatikan, kemudian dibangkitkan kembali, pada yaumul ba'ats maka wujud manusia itu sendiri berubah. Walaupun ruhaninya tetap ruhani manusia, ruhnya ruh manusia, namun wujud daripada baik wujud tubuhnya maupun wajahnya itu akan berubah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang mana Sayyidina Mu'adz bin Jabal pernah berkata tentang firman Allah, yauma yunfakhu fis-sur fatakuna afwaja. Ditanya oleh Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, apa makna daripada yauma yunfakhu fis-sur fatakuna afwaja? Rasulullah seketika itu menangis, dan kemudian Rasulullah menjawab, wahai Mu'adz, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang sangat besar, di mana suatu saat nanti pada hari kiamat nanti umatku, kata Rasulullah, akan dibangkitkan oleh Allah dalam kuburnya dengan kurang lebih sekitar apa ini? Isna asyara sinfan, dengan 12 jenis atau 12 rupa. Yang pertama
tuhsyaruna min kuburihim laisa lahum yadan wala rijlan, di mana manusia dicipta dibangkitkan oleh Allah dalam kuburnya, ia tidak memiliki kedua tangan dan tidak memiliki kedua kaki dengan mata kepala sendiri. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Kekurangannya adalah hak mutlak, kebodohan daripada saya pribadi. Adapun lebihnya adalah hak mutlak dari Allah Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.